Ya, jumpa lagi dengan saya Hendar Samarantoko di Legal Talk. Kita akan membicarakan tentang kasus tuduhan pembunuhan berencana terhadap korban uh, Brigadir Yosua Huta Barat yang saat ini disangkakan kepada Irjen Pol Verdi Sambo dan beberapa orang yang lainnya ya. Nah, saat ini sedang ramai membicarakan tentang motif daripada pembunuhan berencana tersebut. Nah, hal ini sudah disuarakan oleh Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum juga, dan juga oleh Menko Polhukam, yaitu Bapak Profesor Mahfud MD, tentang apa motifnya dan desakan dari masyarakat agar supaya motif ini dapat segera diungkap ke publik. Ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas dari sisi hukum, konstruksi hukum pidana, apakah penting atau tidak suatu motif ini untuk diungkap dalam suatu peristiwa hukum pidana atau delik itu sendiri. Yang pertama, bahwa ada dua pendapat sebenarnya bahwa motif ini perlu atau tidak. Di pendapat pertama, bahwa motif ini diperlukan sebenarnya untuk menunjukkan adanya suatu pembunuhan unsur dengan sengaja. Nah, jadi motif ini bukan unsur dari suatu tindak pidana. Ya, jadi bukan masuk di pembunuhan unsur. Bagaimana kita ketahui bahwa yang harus dibuktikan di dalam suatu delik itu adalah unsur-unsur dalam tindak pidana yang disangkakan di dalam pasal, yaitu dalam pasal 340 KUHP terkait dengan masalah pembunuhan berencana. Itu yang harus dibuktikan. Nah, pendapat pertama menyatakan penting untuk mendukung unsur dengan sengajanya tersebut. Jadi motifnya apa sehingga adanya unsur dengan sengaja. Pendapat kedua ini malah motif tidak penting, malah harus dijauhkan dari delik pidana itu tersendiri. Jadi harus dipisahkan antara motif dan masalah deliknya atau pasal-pasal dari tindak pidana tersebut. Nah, kalau saya lebih menekankan kepada pendapat kedua, bahwa motif dalam perkara ini tidak wajib untuk dibuktikan. Jadi motif ini ya hanya sekedar motif saja, hanya sebagai latar belakang dari suatu adanya peristiwa pidana. Tapi tidak wajib bagi penyidik, bagi jaksa untuk membuktikannya nanti di pengadilan. Yang tetap harus dibuktikan adalah pembunuhan unsur-unsur dari pasal yang disangkakan, dan juga yang harus dibuktikan adalah rentetan kejadian dari A sampai Z ini harus lengkap. Nah, itu harus dibuktikan, dilengkapi dengan alat bukti yang ada, yang akan didapatkan dari hasil penyidikan itu nantinya. Nah, justru yang harus dibuktikan sebenarnya dalam khususnya pasal 340 KUH Perdata itu ada dua hal yang pokok. Yang satu, bahwa sang pelaku pada saat dia melakukan suatu tindak pidana itu harus dalam keadaan tenang ya. Dalam arti kata, dia melakukan suatu tindak pidana itu secara jernih pikirannya. Artinya apa? Tidak spontan. Nah, itu bedanya dia dengan pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa itu dia spontanitas. Nah, kalau pembunuhan berencana, dia harus dalam keadaan jernih pikirannya dan tenang dalam berpikir untuk merencanakan suatu tindak pidana yang pembunuhan berencana tersebut. Yang kedua, yang perlu dibuktikan itu adalah adanya jeda waktu antara kehendaknya tadi dengan perbuatannya. Jadi perbuatannya itu harus jauh-jauh hari. Harus jauh-jauh hari dilakukan kehendaknya ini. Jadi kehendak dulu, kemudian ada jeda waktu yang cukup gitu sehingga akhirnya perbuatannya jadi. Sehingga dalam jeda waktu ini itulah rencananya. Kehendak, rencana, dan tindakan atau perbuatan. Dan oleh karena itu saya menghimbau bahwa masalah ini harus tetap fokus. Penyidik harus tetap fokus kepada unsur-unsur yang disangkakan dalam pasal tersebut. Yang kedua adalah bahwa rentetan kejadian dari A sampai Z itu harus lengkap. Itu saja. Nah, hari ini sebenarnya bukan hal yang baru kalau kita merujuk kepada perkara besar sebelumnya yang pernah ada, yaitu perkara racun cyanida yang melibatkan Jessica Wongso pada saat itu.
Nah, itu motifnya kan selalu bertanya kenapa Jessica Wongso melakukan hal tersebut, ya kan? Tapi kan motif tersebut tidak terungkap, ya, dengan jelas, baik itu dalam penyidikan maupun dalam dakwaan, ya, sehingga hal tersebut tetap saja sang terdakwa akhirnya menjadi terpidana tanpa harus penyidik mengungkapkan motif dan jaksa penuntut umum tanpa harus membuktikan motifnya, karena fokusnya bukan di situ. Nah, ini sekedar masukan bagi para pihak dan masyarakat bahwa seperti itulah posisi hukumnya yang ada saat ini dalam perkara tersebut. Semoga ini menjadi momentum bagi semua, termasuk Polri yang sangat kita banggakan sudah bersikap sangat responsif, Bapak Kapolri dan juga berikut jajarannya untuk mengungkap kasus ini secara benar. Ya, kita support Polri, bravo Polri. Terima kasih.